Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan membahas buku tematik 3C subtema keempat. Silakan disiapkan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Yang pertama yaitu proses terjadinya daur air atau hujan. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Air di bumi selalu tersedia karena ada daur air. Proses daur air yaitu air yang ada di permukaan bumi, air laut, air sungai maupun air danau mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Nah, tahap penguapan ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan. Penguapan ini disebut dengan transpirasi. Uap air akan naik ke atas. Semakin tinggi ia naik dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air tersebut disebut kondensasi atau pengembunan. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Awan yang mengandung lebih banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung airnya, maka air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Yang kedua yaitu proses pembuatan gula. Tahapan-tahapan proses pembuatan gula terdiri dari 1. Pengolahan awal dilakukan untuk memilih tebu yang memenuhi syarat, yaitu harus matang, bersih, dan segar. Tahap yang kedua yaitu penggilingan. Penggilingan ini bertujuan untuk memeras air tebu yang dikenal dengan nira. Tahap yang ketiga, pemurnian. Pemurnian bertujuan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam nira. Nah, tahap selanjutnya yaitu penguapan. Penguapan bertujuan agar nira yang tadinya cair berubah menjadi lebih kental. Ini dilakukan pada suhu 65-110 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu kristalisasi. Kristalisasi dilakukan dengan cara memasukkan nira kental ke dalam sebuah wadah, kemudian dipanaskan hingga airnya menguap dan menghasilkan kristal. Tahap selanjutnya yaitu tahap putaran. Tahap putaran dilakukan untuk memisahkan kristal dari larutan yang masih menempel. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengeringan dan pendinginan. Pengeringan dan pendinginan kristal gula yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang besar. Yang ketiga yaitu keajaiban pada proses pembuatan coklat. Untuk menjadi coklat yang bisa dikonsumsi, maka biji kakao ini diolah melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah pembuatan pasta coklat, di mana biji kakao disangrai dalam suhu maksimal 150 derajat Celcius selama 10-30 menit. Tujuannya adalah
untuk menghilangkan kadar air dalam biji kakao. Tahap selanjutnya yaitu proses penggilingan atau pelumatan. Tujuannya untuk memperoleh pasta coklat. Tahap selanjutnya yaitu pasta coklat yang sudah jadi dicampur dengan sukrosa, lemak coklat, susu, dan bahan lainnya sesuai dengan rasa yang diinginkan. Setelah semua tercampur, kemudian masuk ke tahap pelembutan. Adonan coklat yang terbentuk cair kemudian dicetak dan dilakukan pendinginan. Setelah selesai pendinginan, coklat bisa dikonsumsi. Keajaiban perubahan wujud selanjutnya yaitu pada kabut. Kabut yang biasa terlihat pada pagi dan sore hari membentuk seperti sekumpulan awan-awan yang melayang-layang di permukaan tanah. Proses terjadinya kabut yaitu saat udara di sekitar kita yang mengandung air dalam bentuk uap air atau gas terkena panas matahari, maka akan menjadi hangat. Udara yang hangat akan menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di dalam udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Karena ringan, maka bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Ini yang disebut dengan kabut. Sedangkan titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada benda-benda di sekitarnya. Inilah yang kita kenal sebagai embun. Bila matahari bersinar, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Bagaimana anak solih-solihah? Semoga penjelasan dari Bu Guru dapat difahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.